Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali kepada rekan-rekan mahasiswa semester 3 di mata kuliah Statistika. Oke, untuk semester ini insya Allah saya Ayu Aziza akan men-share ilmu saya berkaitan dengan statistika kepada rekan-rekan mahasiswa semua. Kita mulai dengan perencanaan pembelajaran. Jadi tujuan dari pembelajaran mata kuliah statistika ini adalah agar mahasiswa dapat memahami apa itu statistika dan bagaimana menerapkannya dalam data sekunder dengan menggunakan Microsoft Excel dan SPSS. Jadi untuk mata kuliah statistika ini berbeda dengan mata kuliah statistika deskriptif. Dimana untuk mata kuliah statistika di sini nanti selain kalian mengetahui cara penyelesaian rumus statistika dengan cara manual, kalian pun diharapkan dapat menyelesaikan perhitungan-perhitungan statistika dibantu dengan alat atau aplikasi yaitu Microsoft Excel dan SPSS. Seperti itu. Maka dari itu saya harapkan mahasiswa di sini dari pertemuan 1 sini sudah dapat menginstal SPSS-nya di laptop masing-masing. Baik, kita lanjut ke materi pokok. Jadi di sini statistika nanti untuk satu semester ini kita terdiri dari 16 pertemuan. Yang terdiri dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 6 kita ada beberapa pokok bahasan. Lalu nanti di pertemuan ke-7 kita adakan kuis, pertemuan ke-8 UTS, pertemuan ke-9 sampai dengan nanti pertemuan ke-13 itu kita akan adakan pembahasan presentasi setiap kelompok. Seperti itu. Jadi mata kuliah statistika ini masuk ke mata kuliah KBK, di mana untuk penginputan nilai UAS itu tidak berdasarkan hasil dari nilai ujian online, tapi diambil dari hasil presentasi dan makalah rekan-rekan mahasiswa. Jadi di sini nanti akan diadakan pembagian kelompok. Insya Allah nanti dibagi menjadi 10 kelompok. Jadi apabila jumlah kelasnya 30, berarti masing-masing kelompok itu jumlah mahasiswanya adalah 3 orang. Seperti itu. Ini untuk penjelasannya. Jadi pertemuan 1 nanti sampai dengan pertemuan 6 disampaikan dengan metode ceramah. Nanti insya Allah setiap pertemuan saya akan berikan video pembelajaran kepada rekan-rekan mahasiswa, nanti bisa kalian pelajari situ. Lalu ada diskusi, nanti kita buka juga forum diskusi grup, serta nanti ada latihan-latihan soal yang kalian bisa download di lembar tugas mahasiswa. Selanjutnya pada pertemuan 9 sampai dengan 14 itu dilakukan presentasi per kelompok. Jadi setiap pertemuan itu mempresentasikan 2 kelompok. Kalau misalkan kita ada pertemuan tatap muka langsung, biasanya satu pertemuan itu kita ada 2 kelompok yang akan maju presentasi di depan kelas. Tapi karena memang kita semester ini full online, kita tidak ada tatap muka langsung, maka biasanya metodenya akan saya rubah dengan cara kalian mengupload video dari hasil presentasi kalian. Seperti itu. Tapi tetap nanti akan direview, akan diberikan pertanyaan oleh kelompok-kelompok lain yang tidak presentasi. Ya. Untuk kelompok lain yang tidak presentasi itu dapat membuat suatu resume atau kesimpulan dari kelompok lain yang sedang presentasi. Di sini untuk sumber-sumber referensi, jadi selain kalian berpedoman pada slide, itu saya anjurkan kalian juga memiliki buku-buku referensi yang berkaitan dengan statistika. Bisa
tentang statistika deskriptif, bisa tentang Excel atau dengan SPSS-nya. Seperti itu, bebas. Yang penting adalah berkaitan dengan materi kita dalam satu semester ini. Oke, selanjutnya untuk pembagian kelompok. Jadi pembagian kelompok nanti akan saya tentukan. Jadi di setiap kelas itu akan ada 10 kelompok yang akan membahas 10 tema di dalam mata kuliah ini. Setiap kelompok nanti disesuaikan dengan jumlah mahasiswanya. Kalau misalkan ada 40, berarti masing-masing nanti akan ada 4 mahasiswa. Nanti untuk kelompok akan saya share datanya di grup WhatsApp. Oke, selanjutnya mengenai penilaian tugas dan UAS. Untuk tugas ini bobotnya 25%, diambil dari LTM dan soal yang ada di slide. Masing-masing bobotnya adalah 25. Lalu ada nanti nilai kuis. Sebelum UTS nanti akan saya adakan kuis atau tugas mandiri sama nilainya 25. Lalu ada nilai UAS. Nilai UAS itu bobotnya adalah 30%. Ini pure diambil dari hasil presentasi mahasiswa. Yang berikutnya di sini ada kriteria penilaian presentasi. Di sini untuk nilai presentasi adalah sebesar 25%, terdiri dari penilaian penampilan, kerapian, dan disiplin. Untuk penampilan kalian bisa sesuaikan ketika waktu presentasi adalah sesuai dengan pakaian ketika kalian UTS atau UAS. Lalu disiplin di sini kalian harus mengumpulkan tugas, makalahnya dalam bentuk Word maupun video. Sini harus tepat waktu sesuai dengan yang ditentukan. Lalu ada sistematika penyajian presentasi. Jadi saya harapkan setiap anggota kelompok ini menyajikan hasil dari presentasinya, menyajikan hasil riset kalian. Lalu penguasaan materi di sini 50%, bobotnya yang paling besar karena dalam penguasaan materi nanti di sini kalian diminta untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan, baik pertanyaan yang diberikan oleh saya maupun oleh kelompok yang lain. Lalu penilaian berikutnya adalah makalah sebesar 25%. Poin yang pertama adalah ikut andil dalam penyusunan makalahnya. Lalu yang kedua, materi penulisan harus sesuai dengan topiknya. Jadi kita akan dibagi 10 topik pembahasan, maka setiap kelompok itu akan berbeda dengan topik pembahasan kelompok yang lain. Jadi harus sesuai. Yang ketiga adalah sistematika penulisan. Nanti untuk sistematikanya kita tetap mengacu pada laporan akhir atau tugas akhir dari mahasiswa D3. Nah, sini untuk topik makalah ada 1-5 dalam slide ini. Yang pertama ada distribusi frekuensi dan jenis grafik. Kalau ada ukuran gejala pusat data sampai nanti ukuran penyebaran data, kemiringan keruncingan. Ini nanti akan kita pelajari di pertemuan 2 sampai dengan di pertemuan ke-4. Oke, next di sini adalah topik-topik makalah dari poin 6 sampai dengan poin ke-10. Ini berkaitan dengan angka indeks, lalu ada regresi dan korelasi, analisa data berkala dengan menggunakan beberapa metode. Notes-nya, di sini kalian diperbolehkan menggunakan data sekunder. Apa sih itu data sekunder? Data sekunder adalah data yang telah diperoleh dan diolah oleh pihak lain. Seperti itu. Jadi di sini datanya tidak perlu kalian sendiri yang mengambil langsung di lapangan, tapi kalian boleh menggunakan data yang telah diolah oleh pihak lain. Misalkan kalian mengambil data dari situs resmi BPS di Badan Pusat Statistik, itu diperbolehkan.
di situ. Nanti tinggal kalian mengolah datanya dan menginterpretasikan hasilnya seperti apa gitu. Lalu yang kedua, dalam menganalisanya kalian wajib menggunakan Microsoft Excel atau SPSS. Apabila kalian menggunakan keduanya, ini lebih bagus, lebih baik. Seperti itu. Ini untuk pendahuluan dari materi pembelajaran kita di semester ini. Semoga bisa dipahami. Nanti apabila ada yang ditanyakan, kita bisa diskusi di LMS atau di WhatsApp group. Terima kasih.